Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra, NIM 22020101014, kelas MJ501, mata kuliah perpajakan, Prodi Manajemen PJJ S1. Di sini saya akan mempresentasikan kasus pajak PT Bakri and Brothers, di mana ini menjadi jawaban untuk ujian akhir semester. Langsung saja. Pentingnya pajak untuk negara. Fungsi anggaran atau budgeteer. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk membiayai rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Kemudian poin nomor 2, fungsi restribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Poin nomor 4, fungsi mengatur atau regulate. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Di sini ada latar belakang PT Bakri and Brothers. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1942 saat Ahmad Bakri mulai berbisnis di bidang perdagangan umum dan agen komisi. Pada tahun 1951, Bakri resmi mendirikan perusahaan ini dan kemudian mempelopori industri pengolahan pipa baja di Indonesia. Pada tahun 1973, perusahaan ini berekspansi ke bisnis konstruksi, struktur baja, pengerjaan logam, dan proyek infrastruktur lainnya. Perusahaan ini kemudian mendirikan PT Bakri Building Industries dan PT Bakri Tosan Jaya. Masing-masing untuk berbisnis di bidang produksi bahan bangunan dan produksi suku cadang otomotif. Nama PT Bakri Tosan Jaya kemudian diubah menjadi PT Bakri Auto Parts. Pada tahun 1989, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1990, PT Bakri Pipe Industry menjadi perusahaan asal Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikat ISO 9002. Antara lain 1990 sampai 2005. Perusahaan ini mengakuisisi PT Bakri Sumatera Plantation yang bergerak di bidang perkebunan, serta PT Arumtim, PT Kaltim Primapol, dan PT Bumi Resources yang bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan ini juga mendirikan PT Bakri Development yang bergerak di bidang properti dan PT Energi Mega Persada yang bergerak di bidang migas. Pada tahun 1996, perusahaan ini mendapatkan izin penyelenggaraan layanan jaringan tetap nirkabel. Pada tahun 1997, PT South East Asia Pipe Industry atau SEAPI memulai memproduksi dan mengirimkan produk pertamanya ke proyek West Natuna. Pada tahun 2002, SEAPI berpartisipasi dalam proyek pembangunan pipa gas milik perusahaan gas negara. Pada tahun 2006, perusahaan ini memenangkan lelang pekerjaan proyek membangun pipa gas Kalimantan Jawa senilai 1,26 miliar juta dolar. 1,26 miliar dolar. Pada tahun 2007, konsorsium plus Bakri Global memenangkan lelang pengerjaan proyek pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung senilai 3,2 triliun rupiah. Perusahaan ini kemudian memisahkan divisi infrastruktur dengan sebuah perusahaan tersendiri dengan nama PT Bakri Indo Infrastruktur. Untuk berbisnis di bidang pengembangan infrastruktur dapat PT Bakri Corrugated Metal Indonesia lalu juga diubah menjadi PT Bakri Metal Industry.
Pada tahun 2009, perusahaan ini mendirikan PT Bakri Energi Internasional untuk berbisnis di bidang perdagangan bahan bakar. Perusahaan ini kemudian menekan perjanjian jual beli dengan Flar asal Britania Raya senilai 844 juta US dollar pada tahun 2011. Perusahaan ini menaikkan perjanjian transportasi gas di segmen Kepodang Tambak Lorok pada tahun 2013. Perusahaan ini mulai membangun jalur pipa gas Kepodang Tambak Lorok sepanjang 200 kilometer dan akhirnya memulai dioperasikan pada tahun 2016. Perusahaan ini juga mulai membangun jalan tol Cimanggis Cibitung pada tahun 2018. Perusahaan ini menaikkan nota kesepahaman dengan BYD Auto asal Tiongkok untuk mengembangkan industri kendaraan listrik di Indonesia. Perusahaan ini kemudian menaikkan nota kesepahaman dengan China Railways International Group. ICW melaporkan dugaan penggelapan ICW melaporkan penggelapan pajak grup Bakri ke Ditjen Pajak. Jadi Jakarta Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan dugaan penggelapan pajak yang dilakukan PT Bumi Research Tbk atau Bumi ke Direktorat Jenderal Ditjen Pajak atau ICW. Menemukan selisih pajak lebih rendah yaitu 1.060 miliar US dollar dalam laporan keuangan salah satu perusahaan grup Bakri tersebut. Di sini kita mencoba menghitung ulang dengan bekerja sama dengan praktisi pajak dan lembaga pemerhati batubara. Terdapat temuan yang lebih rendah atau understate yaitu 1.061 miliar US dollar. Terang anggota ICW Firdaus Ilyas di kantor Depku Jalan Gatot Subroto, Jakarta Senin 15 bulan 2 2010. Temuan selisih pajak yang cukup besar ini didasarkan atas laporan keuangan perusahaan tahun 2003 sampai 2008. Ini masih ditambah dugaan kerugian pajak yang harus dibebankan kepada pemerintah dalam periode 5 tahun mencapai 477 juta US dollar. Selain selisih yang mencapai 1.060 US dollar, 1.060 miliar US dollar dan kerugian pajak yang harus masuk ke kas negara sebesar 477 US dollar, terdapat pula selisih royalti atas batubara atau BHPB dengan jumlah mencapai 143 juta US dollar hingga secara akumulasi kerugian yang ditelan pemerintah sebesar 1.680 miliar US dollar. ICW meyakini bahwa temuan ini kami yakin cukup valid karena bersumber dari data Premier, dari data laporan keuangan Bumi, seluruh laporan tahunan ditemukan selisih pajak yang lebih rendah hanya pada laporan keuangan pada tahun 2005 yang jumlahnya sama persis atau dikategorikan valid. Seluruh data masuk dihitung dalam data penjualan batubara dan per masing-masing kategori. Semua understate jika dari pidana pajak dugaan ini cukup kuat, katanya. Ditambahkan jika ini benar manajemen Bumi tetap ngotot membawa kasus penyalahgunaan pajak ke pengadilan, maka negara dimungkinkan mendapat pemasukan yang jauh lebih besar. Sesuai peraturan pidana pajak, maka perusahaan yang bersangkutan wajib membayar pokok pajak ditambah denda 4 kali lipat. Akan jauh lebih besar, bisa 5 kali lipat. Kami yakin data ini confidence, asalkan jangan ada main dengan mafia peradilan saja, imbuhnya. Dirjen Pajak juga menjanjikan bahwa hasil temuan selisih pajak dari ICW akan menjadi prioritas penyelidikan. Laporan ICW akan dijadikan bukti permulaan dan langkah awal penyelesaian pajak. Kita dorong untuk mereka mempelajari laporan ini, bisa jadi dibuktikan permulaan juga. Mereka sih bilang akan diprioritaskan pungkasnya. Beberapa waktu lalu, juru bicara Bakri, Laura Marah, membantah isu yang menyebutkan Abu Rizal Bakri maupun perusahaannya menggembleng pajak. Ical dan perusahaan Bakri tersebut, perusahaan publik ini, laporan keuangannya setiap 4 atau 6 bulan dan setahun diumumkan secara terbuka. Baik Ical maupun perusahaannya tidak pernah mencatat sebagai pengemplang pajak, tegas Laura Marah dalam perbincangan dengan detik.com Senin tanggal 8 bulan 2 2010. Penyidikan pajak grup Bakri murni karena dugaan penggelapan. Kita melakukan sama-sama, kita melakukan sama semua wajib pajak. Namun mereka memang ada kasus seperti ini, kasus Century. Orang-orang langsung bilang ini dikriminalisasi, ujar Dirjen Pajak Muhammad Trip Tarjo. 3 perusahaan milik Abu Rizal Bakri atau yang sering kita sebut ICAL memang tengah disoroti Direktorat Jenderal Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Ditjen Pajak
menemukan dugaan manipulasi pajak pada tahun 2007 sebesar 2,1 triliun rupiah yang dilakukan tiga perusahaan grup Bakri. Tiga perusahaan itu adalah PT Bumi Research (TBK), PT Kaltim Primakol atau KPC, dan PT Arutmin Indonesia. KPC sendiri beberapa waktu lalu telah mengajukan upaya peradilan kepada Ditjen Pajak di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan. Namun harapan KPC untuk melawan Ditjen Pajak Kukus PN Jakarta Selatan menyatakan permohonan KPC tidak dapat diterima alias NIT atau O. Hal ini berbeda dengan putusan pengadilan pajak yang mengabulkan permohonan KPC yang menggugat Ditjen Pajak sebelumnya. Penyidikan pajak Grup Bakri murni karena dugaan penggelapan. Jadi rumor pun kembali beredar, bukan isu baru lagi bahwa dugaan diusutnya kasus Bank Senturi gara-gara adanya pertentangan pribadi antara Abu Rizal Bakri dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal ini akibat adanya pengusutan dugaan pelanggaran pajak terhadap ketiga perusahaan pertambangan batubara milik keluarga Bakri tersebut. Tidak hanya kasus pajak saja, ketegangan keduanya berawal dari Sri Mulyani menolak menghentikan sementara atau suspend perdagangan saham PT Bumi Resource (TBK) ketika mengalami kejatuhan di akhir 2008. Menurut Ani, Ical lah yang meminta suspensi tersebut. Rumor pun kembali beredar, bukan isu lagi, bahwa dugaan Yusuf kasus Bank Senturi gara-gara adanya pertentangan dengan Abu Rizal Bakri, dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pengakuan Gayus. Kasus pajak tiga perusahaan grup Bakri menjadi heboh terutama karena ada pengakuan Gayus tersangka kasus dugaan penggelapan pajak. Memberikan keterangan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 28 September lalu, Gayus mengaku menerima dana 3 juta US dollar dari grup Bakri untuk mengurusi pajak tiga perusahaan kelompok usaha itu. Masing-masing untuk mengurus surat banding ketetapan pajak untuk PT Bumi Resources (TBK), surat ketetapan pajak untuk PT Kaltim Primakol and Sunset Police, atau pemutihan pajak PT Arutmin. Gais memperinci untuk Kaltim Prima dia dibayar 500.000 US dollar, Bumi Resources 500.000 dolar, dan Arutmin 2 juta US dollar. Menurut Gayus, mengaku pekerjaan ini diterima dari Alif Kuncoro melalui adiknya yang bernama Imam Cahyo Maliki. Dua nama terakhir menurut Gayus masing-masing mendapat bayaran 500.000 US dollar. Gayus juga menyebut meminta bantuan atasannya Maruli Pandopotan Manurung menjadi imbalan 1,5 juta US dollar. Pengakuan Gayus menerima bayaran dari Grup Bakri itu adalah pengakuan yang kesekian kalinya. Pada 3 Juni 2010, Kabareskrim Komjen Ito Sumardi mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, Gayus mengaku menerima bayaran dari tiga perusahaan Grup Bakri, lalu persidangan Haposan 3 Agustus lalu, Gayus kembali mengakui ada pembayaran dari perusahaan-perusahaan Grup Bakri. Kuasa hukum dari juru bicara dari tiga perusahaan Grup Bakri berulang kali membantah semua keterangan Gayus. Ical mempersilahkan perusahaannya diperiksa. Grup Bakri tuding Gayus pembohong dan Gayus mengaku menerima 3 juta US dollar dari Bakri. PT Bakri Brothers sebut penetapan PKPU 4 perusahaan Bakri Group tak mempengaruhi bisnis. Dari Tempo.co, Jakarta, Direktur Keuangan PT Bakri dan Brothers, Bakri and Brothers TBK atau BNBR, Roy Hendrajanto M. Sakti menanggapi penetapan 4 perusahaan Bakri Group dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia mengatakan keempat perusahaan Bakri Group ini meliputi PT Visi Media Asia Tbk, PT Cakrawala Andalas Televisi, PT Lativi Media Karya, dan PT Intermedia Capital Tbk. Tak mempengaruhi pada BNBR. BNBR sendiri tentu tidak berpengaruh karena kami perusahaan berbeda. Beda total dan kami juga perusahaan publik, katanya di Hotel St. Regis Jakarta pada Kamis 26 September 2024. Roy justru mengumumkan niatnya ekspansi penanaman modal di bidang pembangunan jalan tol jika prospeknya menjanjikan berdasarkan internal rate of return atau IRR, kemudian mengeksplorasinya. Misalnya CCT atau PT Cimanggis Cibitung Tollways ini memang dari awal greenfield
kami juga masuk jadi ke depan memang kalau Greenfeld lagi yang menjanjikan kenapa tidak ujarnya. Yang menunjukkan pada kabar Kementerian PUPR yang telah merumuskan master plan di tahun depan untuk melelang 2.300 kilometer proyek tol baru. Kami juga masih awal di jalan tol ini. Maka kami melihat kalau memang ada potensinya bagus, tentu saja kami akan berpartisipasinya, ujar Roy. Sebelumnya, usai 4 perusahaan milik Bakgroup ditetapkan PKPU, kuasa hukum dari 12 kreditur yang menagih itu, Max Ardian, mengatakan majelis hakim telah memberikan waktu 45 hari untuk membayar tagihan utang sebesar 8.796,699,067,852 atau bila dibulatkan menjadi 8,79 triliun. Dia menyebutkan kesempatan ini berdasarkan pada permusyawaratan pada tanggal 20 September 2024 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya 7 hari terus ditambah 45 hari sampai 4 November. Kata Max saat dihubungi pada Senin 23 September 2024. Dampak menghindari pajak terhadap ekonomi. Nah, yang pertama itu salah satu dampak langsung dari penghindaran pajak adalah berkurangnya penerimaan pajak negara. Jika individu atau perusahaan menghindari pajak, maka pendapatan yang seharusnya diterima pemerintah untuk membiayai layanan publik, infrastruktur, dan berbagai program sosial akan berkurang. Ini akan mendapatkan kemampuan proyek pemerintah untuk membiayai proyek-proyek penting. Ketika publik mengetahui bahwa banyak perusahaan besar atau individu kaya dapat menghindari pajak, kali ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan kebijakan ekonomi pemerintah. Penghindaran pajak sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses lebih baik terhadap penasihat pajak dan mekanisme untuk mengatur kewajiban pajaknya, seperti perusahaan besar atau individu kaya. Praktik penghindaran pajak yang luas dapat menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan fiskal pemerintah. Dampak penghindaran pajak terhadap pemerintah, dengan hilangnya penerimaan pajak akibat penghindaran pajak, pemerintah mungkin akan kesulitan untuk membiayai investasi dalam infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang penting bagi perkembangan ekonomi jangka panjang. Penghindaran pajak seringkali dilakukan oleh individu atau perusahaan kaya yang bisa memperburuk ketimpangan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Menghindari pajak seringkali dilakukan oleh individu atau perusahaan kaya yang bisa memperburuk ketimpangan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Ketika perusahaan dan individu mengalokasikan sumber daya untuk menghindari pajak, ini mungkin mengalihkan sumber daya dari investasi produktif yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Alih-alih menginvestasikan uang, mereka malah penelitian dan pengembangan, mereka mungkin lebih fokus pada perencanaan pajak yang agresif. Jadi solusinya itu ada 3 poin. Yang pertama, peningkatan transparansi dan kebijakan pajak yang lebih tegas, di mana pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan yang lebih transparan, memudahkan laporan pajak, dan memperketat regulasi terkait penghindaran pajak. Poin nomor 2, penerapan sistem pajak yang lebih adil. Pemerintah dapat merancang sistem pajak yang lebih progresif dan mengurangi celah hukum yang memungkinkan penghindaran pajak. 3, kerjasama internasional, yaitu penghindaran pajak seringkali melibatkan struktur perusahaan internasional yang memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan antara negara. Kesimpulannya, menghindari pajak dapat memberikan dampak negatif yang luas terhadap ekonomi yang pemerintahan. Hal ini mengurangi pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan memberikan layanan publik. Selain itu, dampaknya terhadap ketimpangan ekonomi dan distorsi distorsi pasar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah dan badan internasional perlu terus berupaya untuk memperbaiki sistem perpajakan agar lebih adil dan efisien, serta memperketat regulasi terkait pengendalian pajak. Daftar Pustaka, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.